Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puja dan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman, insyaallah kali ini kita akan membahas tentang kitab jual beli dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Sebelumnya saya meminta hadirin sekalian untuk mendukung channel ini apabila ingin mendukung dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Sampaikan saja apa yang ingin direquestkan untuk selanjutnya kita bahas. InsyaAllah saya akan membaca, dan apabila Allah memudahkan, kita akan membahasnya bersama-sama insyaAllah dalam episode selanjutnya. Dalam kitab jual beli, subbab yaitu batalnya jual beli musalamah. Musalamah itu adalah mendeteksi barang hanya dengan menyentuhnya tanpa melihat. Atau munabazah, yang artinya melemparkan kain kepada calon pembeli. InsyaAllah kita akan membahasnya bersama-sama. Bismillah. Hadis pertama yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang jual beli musalamah atau munabazah. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-34, kitab jual beli bab ke-63, bab jual beli dengan cara munabazah. Ini hadis untuk dalil atau bukti bahwa musalamah dan munabazah ialah jual beli yang terlarang. Di sini belum disampaikan keterangan-keterangan maksud dari musalamah dan munabazah. Kita baca hadis kedua, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang dua macam puasa dan dua macam jual beli. Puasa hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan jual beli musalamah dan munabazah. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-30, kitab Saum, bab ke-67, bab Saum pada hari menyembelih kurban. Ini hadis, ini ada dalil untuk menyampaikan terlarangnya berpuasa di hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Dan dilarangnya dua jual beli, yaitu jual beli musalamah dan munabazah. Belum disampaikan keterangan yang jelas dari Nabi Muhammad SAW tentang musalamah dan munabazah. Kita lanjutkan selanjutnya dalam hadis selanjutnya, yaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW melarang dua macam memakai kain dan dua macam jual beli. Melarang jual beli musalamah, yaitu seseorang menyentuh kain atau baju di waktu malam atau siang tanpa meriksa barangnya. Hanya cukup dengan menyentuhnya saja. Dan munabazah, yaitu seseorang melemparkan kainnya kepada yang lain dan itu menentukan penjualannya tanpa meneliti atau butuh persetujuan. Dan dua cara memakai kain, yaitu mengenakan somma. Somma itu apa? Yaitu menjadikan ujung kainnya hanya di sebelah bahunya, sedang satunya kosong terbuka. Dan yang dilarang kedua adalah melilitkan kain ke badan, sehingga bila ia duduk, kemaluannya tidak tertutup apapun. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-77, kitab pakaian, dan bab ke-20, bab mengenakan pakaian dengan cara somma. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, musalamah ialah, jual beli musalamah ialah seseorang menyentuh kain namun tidak melihatnya. Dan itu adalah cara jual beli yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW sehingga melanggar hadis ini dan dia dikenakan dosa besar. Tentu saja apabila Nabi melarang, yang artinya jual beli itu tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Musalamah ialah menyentuh kainnya, merabanya, entah itu dalam kotak, entah itu memang karena situasi yang sangat gelap, karena malam, atau karena tidak ada lampu, tidak ada penerangan. Kita meraba kainnya, kita meraba barangnya. Kalau kita membeli sayur, kita membeli baju, kita membeli handphone, membeli apapun, dengan cara meraba, menyentuh tanpa melihat dengan terang dan jelas, maka itu jual beli yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya haram dan tidak akan mendapat keberkahan dalam jual beli itu. Meskipun setelah kita pulang kita mendapati sesuatu yang kita harapkan, bahkan sesuatu yang luar biasa, tidak melebihi ekspektasi kita. Namun karena jual beli itu tidak dengan cara memegang dan melihatnya, maka jual beli itu terlarang karena melanggar dalam hadis ini, yaitu jual beli musalamah. Jual beli yang dilarang selanjutnya ialah jual beli munabazah. Munabazah itu ialah seseorang atau pembelinya melemparkan kainnya kepada yang lain, atau itu menentukan penjualannya tanpa meneliti atau butuh persetujuan. Maksudnya ialah yaitu pembeli memaksa, yaitu penjual memaksa pembelinya untuk membelinya dengan cara langsung melempar barangnya kepada pembeli, atau langsung membungkus barang dagangannya kepada pembeli. Misalnya contoh, apabila kita ingin membeli sesuatu, misal di dalam toko atau di pasar, kita ingin membeli buah melon. Sebelum kita melihat dan memegang melonnya, tentu saja kita bertanya kepada pembeli, apakah ada melon? Lalu penjual tidak mempersilahkan bagi pembeli untuk memegang dan melihat secara terang dan jelas melon tersebut, melainkan penjual langsung membungkus melon tersebut dan memberikan kepada pembeli. Maka jual beli ini adalah terlarang, dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melanggar hadis ini dan dikenakan dosa, sehingga jual beli tersebut tidak mendapatkan keberkahan. Maka jual beli itu disebut munabazah, yaitu seseorang melemparkan kainnya kepada yang lain tanpa membutuhkan persetujuan, dan itu hukumnya haram. Sekali lagi, meskipun kita mendapatkan barang yang kita beli yaitu melebihi ekspektasi kita, yaitu luar biasa, sangat kita sukai, namun karena dalam sistem jual belinya itu munabazah, maka jual beli itu tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah, dan bisa dipastikan melon tersebut atau barang yang kita beli tidak akan mendapatkan keberkahan dan kebaikan untuk kita, bahkan bisa menjadi keburukan bagi kita. Maka berhati-hati bagi hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berhati-hati dalam jual beli. Harus diperhatikan apabila kita mendapati penjualnya tidak memahami ilmu tentang berdagang, maka sebaiknya Anda semua pergi dari penjual tersebut. Kita memilih penjual yang lain yang lebih memahami ilmu agama. Karena apabila sang penjual melakukan jual beli munabazah tanpa dia sadari pun, maka jual beli kita diharamkan dan tidak mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hati sekali lagi, apabila mendapati penjual yang tidak memahami ilmu agama tentang jual beli, maka berpalinglah dari dia dan pilihlah penjual yang lain. Meskipun apa yang dia jual, apa yang mereka jual sangat baik, sangat bagus, sangat luar biasa, namun sistem jual belinya itu terlarang, dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sudah selayaknya kita patuh dan kita berhindar dari penjual tersebut. Di sini pula dikatakan, meskipun bukan dalam poin kita, dikatakan pula ada dua cara memakai kain yang terlarang, dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenakan soma. Mengenakan dengan cara soma. Soma itu ialah menjadikan ujung kainnya
hanya di sebelah bahunya, sedang yang satunya kosong terbuka. Ini adalah memakai pakaian yang tidak simetris maksudnya. Jadi apabila Anda memakai pakaian, hendaklah memakai pakaian dengan cara simetris. Apabila Anda memakai pakaian, layaknya pakailah pakaian yang menutup aurat Anda dengan baik, dengan sempurna, tidak menurunkan salah satu bagian atau tidak mengikat salah satu bagian sehingga bagian lain terbuka lebar. Sehingga ini masuk dalam cara memakai pakaian yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu menjadikan ujung kainnya hanya di sebelah bahunya, sedang yang satunya kosong terbuka. Jadi satu kanannya tertutupi kain, yang lainnya tidak tertutupi kain. Maka ini adalah cara memakai pakaian yang dilarang dan tentu saja dosa besar. Meskipun itu adalah seorang laki-laki. Karena bahu bukan aurat laki-laki, namun karena cara memakai pakaiannya itu adalah soma, maka melanggar hadis ini dan kita mendapatkan dosa. Berhati-hati dalam memakai pakaian. Hendaklah memakai pakaian dengan cara yang wajar. Yang kedua ialah dengan cara melilitkan kain ke badan. Maksudnya ialah mengikat kainnya mestinya panjang, namun ia mengikat kainnya di badan sehingga terangkatlah kain yang berada di bawah. Misalnya kita memakai baju. Bajunya panjang melebihi perut, lalu kita ikat sehingga terlihatlah perut kita. Atau kita memakai gamis, kita ikat, kita lilitkan sebagian kainnya sehingga terangkatlah kain yang berada di bawah dan sehingga terlihatlah kaki dan lutut. Sehingga apabila ia duduk maka terlihatlah kemaluannya. Dan ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW dalam cara berpakaian. Allahu a'lam, apakah ada orang yang melakukan seperti itu? Na'udzubillahi min dzalik, kita berpaling dari itu. Dan apabila kita mendapatkan satu kebaikan atau satu hadis yang sahih, hendaklah kita melaksanakannya atau memperhatikannya sehingga kita tidak terjerumus dalam dosa dan kita mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah dalam berpakaian. Ada dua cara berpakaian yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan cara sama. Yang kedua dengan cara melilitkan pakaian di badan sehingga bila ia duduk kemaluannya tidak tertutup dengan apapun. Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah episode kali ini tentang jual beli. Jual beli yang terlarang, yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, yang ada dua macam, yaitu musalamah dan munabazah. Semoga dengan ini kita mendapatkan pengetahuan dan keyakinan yang kuat tentang jual beli, sehingga kita bukan hanya ingin mendapatkan kepuasan nafsu saja, kepuasan hati saja dalam berjual beli, namun Nabi Muhammad SAW memberikan beberapa peraturan, yaitu kita dilarang jual beli musalamah dan munabazah. Meskipun di dalam transaksi itu terdapat keridhaan antara penjual dan pembeli, namun karena jual belinya yaitu musalamah atau munabazah, maka jual belinya terlarang. Allahu a'lam bishawab. Apabila ada kekurangan, saya memohon maaf. Apabila ada kelebihan, tentu saja itu dari Allah. Apabila ada kebenaran, itu tentu saja dari Allah.
Saya meminta dukungan kepada hadirin sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share channel ini, dan share video ini. Semoga video ini bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dan pahala bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.